Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfa Febriani dari kelas 11 Akuntansi 2 SMK Muhammadiyah Ndigo akan menjelaskan mapel PKK pada bab 6, yaitu gambar kerja produk. Yang pertama, konsep lembar kerja. Desain produk atau dalam bahasa keilmuan disebut desain produk industri, atau ada juga yang menyamakan pengertian dengan gambar kerja, yaitu sebuah bidang keilmuan atau profesi yang menentukan bentuk atau form dari sebuah produk manufaktur, mengolah bentuk tersebut agar sesuai dengan pemakaiannya dan sesuai dengan kemampuan proses produksinya pada industri yang memproduksinya. Sedangkan gambar teknik sendiri berarti alat untuk menyatakan ide atau gagasan ahli teknik yang bisa juga disebut dengan bahasa teknik. Sebagai suatu bahasa, gambar teknik harus dapat menjelaskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Sedangkan unsur karya seni yaitu berupa foto atau gambar yang disusun di atas karton dan siap difoto untuk dijadikan bahan cetakan, seperti iklan cetak, poster, dan kemasan. Secara umum, gambar teknik merupakan suatu bentuk ungkapan. Gambar teknik sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Gambar 2 dimensi yaitu suatu gambar yang menampilkan salah satu bagian permukaan dari suatu benda, sehingga permukaan yang lain tidak ditampilkan pada gambar tersebut, tetapi ditampilkan di sampingnya, baik atas, bawah, samping, kanan, dan kiri. Sedangkan gambar 3 dimensi yaitu bentuk asli dari suatu benda, sehingga tampilannya sama dengan benda aslinya. Yang kedua atau yang B yaitu tujuan gambar kerja. Tujuannya yaitu untuk membuat orang berpikir satu tujuan. Misalnya, gambar kerja denah rumah. Sudah pasti yang melihat akan beranggapan ini adalah langkah awal sebelum menjadi sebuah rumah nyata. Tujuan yang lainnya yaitu untuk menerjemah gambar desain menjadi gambar terukur sehingga dapat dipahami orang lain, terutama oleh pelaksana, bagian produksi, menghitung biaya, penggunaan material, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi. Secara umum, fungsinya yaitu sebagai alat komunikasi, menyampaikan informasi, arsip perencana, dan instruksi. Fungsi yang lain yaitu menyampaikan informasi, bahan dokumentasi, pengawetan, dan penyimpanan. Yang terakhir yaitu fungsinya menuangkan gagasan untuk pengembangan. Yang ketiga atau yang C yaitu langkah-langkah pembuatan gambar kerja. Gambar kerja merupakan gambar yang digunakan sebagai acuan untuk dilaksanakan atau dikerjakan di lapangan. Konsep abstrak dalam pemikiran seorang perancang untuk membuat sebuah bahan teknik dituangkan ke dalam bentuk gambar atau biasanya berbentuk sketsa. Kemudian dievaluasi dan dianalisis secara terus-menerus sehingga diperoleh yang sempurna. Dalam membuat gambar kerja sebuah produk, seseorang wirausaha harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama, keamanan produk tersebut. Yang kedua, ergonomis dari produk tersebut. Yang ketiga, kemudahan dalam penggunaan. Yang keempat, kepraktisan saat digunakan di mana saja. Yang kelima, bahan baku yang dibuat. Dan yang terakhir yaitu model atau bentuk yang sesuai dengan masanya. Kemudian, langkah-langkah wirausaha dalam membuat gambar kerja menjadi produk nyata. Di antaranya, yang pertama, mencari ide produk atau gagasan produk yang sesuai dengan pasar. Yang kedua, menetapkan ide atau gagasan. Yang ketiga, membuat gambar produk. Yang keempat, membuat prototipe produk dari tanah liat atau bahan lunak lainnya. Yang kelima, menganalisisnya mengenai contoh produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu evaluasi jika ada kekurangan. Dan yang selanjutnya ini penjelasan yang terakhir yaitu untuk jenis aplikasi untuk membuat gambar teknik. Yang pertama yaitu AutoCAD,
yang kedua SketchUp, yang ketiga Archit, dan yang keempat yaitu 3D Max. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.